Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Materi selanjutnya yaitu mengenai if, and, or, dan nested if, atau if bercabang. Operator kondisi percabangan yaitu terdiri dari beberapa operator sebagai berikut. Yang pertama, sama dengan, yaitu untuk sama dengan, dan terus sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar atau lebih besar dari, kurang dari, lebih kecil dari, lebih besar sama dengan, lebih besar atau sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Contoh if and. Mungkin pada saat kalian di jenjang SMP ya, kalian pernah membuat suatu formula di Excel yaitu tentang if and atau if or. Nah, ini kalau dalam bahasa pemrograman Python, contohnya if and seperti ini ya. Penggunaan if and, klasifikasi usia ya di sini untuk uh, uh, rentang usia ya, rentang program tentang rentan usia. Di sini ada variabel usia. Usia sama dengan integer dalam kurung input masukkan usia tutup kurung. If usia kurang dari sama dengan 1, maka mencetak statement bayi, print bayi. Ellipse usia lebih besar sama dengan 2, and usia kurang dari 10, maka akan mencetak statement print anak-anak. Jadi di sini penggunaan if and untuk sebagai rentang antara ya, di antara usia 2 sampai usia 10 ya, maka kategorinya anak-anak. Di antara usia 11 sampai 19 maka kategori remaja, di antara 20 sampai 60 kategori dewasa, lebih dari 60 disebut lanjut usia. Ini contohnya jika dimasukkan usia 17 maka yang membaca adalah statement remaja. Di sini ya, kategori yang ketiga. Kemudian contoh if or, di sini penggunaan if or, pengumuman hasil ujian, nomor ujian sama dengan integer, input masukkan nomor ujian, kemudian nilai sama dengan integer, input masukkan nilai. If nomor ujian sama dengan 3232, or, atau nilai sama dengan 90, print, statementnya selamat Anda lulus. Ellipse, no ujian sama dengan 2323, or nilai sama dengan 50, print, Anda tidak lulus. Nah, jadi di sini beda dengan penggunaan if and. Kalau if and rentang ya, misalnya antara 2 sampai berapa tahun disebut anak-anak. Kalau if or adalah salah satu. Jika salah satunya benar, maka masuk kategori yang benar. Ya. Atau dua-duanya benar, boleh masuk kategorinya yang benar. Jika salah satunya tidak ada yang benar, maka masuk kategori yang salah. Nah, di sini contoh ini misalnya kalian mengikuti suatu seleksi ya, kemudian kalian dinyatakan lulus atau tidak. Itu dengan nomor ujian dan nilai. Apakah nomor ujiannya sekian? Kalau misalnya karena ini kan tetap ya, nomor ujiannya hanya 1. Nah, bisa saja menggunakan dataset ya. Misalnya dataset yang lolos ujian, peserta yang lolos ujian. Di sini input datasetnya ya, siapa-siapa aja. Jika nomor ujiannya sekian, ini sebagai contoh aja. Nah, ini hanya 2 kategori ya. Jika nomor ujiannya 3232 atau nilai 90, maka Anda lulus. Atau kategori yang kedua, jika nomor ujiannya 2323 atau nilai 50, maka tidak lulus. Kalau tidak ada di antara kategori yang pertama dan kedua, maka dia tidak akan mencetak apa-apa. Gitu. Kemudian nested if atau if bersarang adalah if dalam if statement, if yang di dalamnya terdapat if. Ya, mungkin waktu di Excel pernah kalian jumpai ya, sama dengan if dalam kurung ya, kemudian di dalam if-nya itu ada if lagi. Gitu. Nah, itu disebut dengan nested if. Pernyataan if bersarang jika kondisi if yang paling luar bernilai benar, maka kondisi if yang berada di dalamnya baru akan dilihat oleh sistem. Bila kondisi pertama terpenuhi,
maka kondisi di dalamnya akan diperiksa dan bila kondisi di dalam kondisi pertama dipenuhi, maka kondisi akan dieksekusi. Ini contoh penggunaannya. Nah, ini contohnya ya. Print pendaftaran. Nama, input, masukkan nama, garis miring T. T ini untuk pindah baris, tetapi dalam bentuk tabulasi. Jadi nanti titik 2-nya ini rata, untuk rata. Email, input, masukkan email Anda. Password, input, masukkan password Anda. Jadi selamat Anda berhasil membuat akun. Note, garis miring N. Y untuk yes, N untuk no. N, di sini ada variabel lagi ya, berarti di sini ada berapa variabel. Ya, input dalam kurung apakah Anda ingin login? Ya. If N sama dengan Y or N sama dengan Y. X sama dengan input dalam kurung masukkan email Anda, garis miring T, Y input masukkan password Anda, garis miring T, X sama dengan email, Y sama dengan password, print selamat Anda saudara berhasil login. Nah, di sini ada F ya, print F. Print F ini untuk menambahkan variabel di dalam label. Di sini ada nama ya. Nanti nama Anda akan tercetak ya. Yang input namanya ini siapa? Sesuai dengan yang diinput di bagian atas. Nanti namanya ini akan muncul menggunakan printf. Ini juga ada N. N itu untuk pindah baris ya. Dan juga ada T. Ya, kalau T untuk tabulasi ya. Jadi titik 2-nya nanti rata. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini tadi. N untuk membuat new line, paragraf baru, S karakter spasi, E karakter escape, B backspace, T untuk tabulasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh ya di sini. Di sini adalah tampilan Kaggle untuk program if and dan if or. Nah, di sini ya misalnya saya masukkan usia 17 ya. Maka akan membaca remaja kategorinya. Jadi tergantung dari inputannya. Jika inputannya misalnya sini 60, maka masuknya dewasa. Selanjutnya, ini ada contoh juga ya dari teman kalian juga. Ini di sini tentang BMI ya. Jika BMI-nya di sini menggunakan float ya, float. Kalau tadi kan integer ya, integer untuk bilangan bulat tipe datanya. Kalau untuk desimal, Python tipe datanya adalah float. Maka hati-hati. Kalau ini di sini bilangannya desimal, maka menggunakan tipe data float. Misalnya di sini 22. Ya, maka ideal. Ya, atau di sini 26, maka di sini kategorinya lebih ya, sesuai dengan rentang angkanya. Dia berada di yang angka yang kalian input itu berada di rentang yang mana? Apakah kategori 1, 2, 3, atau 4? Selanjutnya tentang if or ya, if or yang tadi. Ya, di sini contohnya misalnya 3232. Nah, nilai ujiannya 90. Kemudian Anda lulus. Ya, maka masuk kategori yang benar. Kalau 2323 kemudian 50, Anda tidak lulus. Kalau misalnya 444 terus 50, bukan ya. Oke, 50. Maka dia masih membaca ya, Anda tidak lulus. Karena di sini ada kategori 50. Maka di sini masuk ke kategori yang elit kedua. Ya. Karena or itu adalah membaca salah satu ya. Kalau salah satu benar, maka dia akan membaca statement yang sesuai. Gitu. Misalnya di sini 4444, kemudian di sininya 60 ya, 60. Nah, dia tidak akan membaca apa-apa karena 4444 dan 60 tidak ada di dalam kategori yang pertama ataupun yang kedua. Oke, selanjutnya. Contoh nested if atau
if bercabang. Di sini print sama dengan pendaftaran, nama, input, masukkan nama, ya, misal, masukkan email, @email.com, kemudian passwordnya 1234. Ini sebagai contoh aja ya. Apakah Anda ingin login? Lihat, perhatikan di sini ya, titik 2-nya dengan titik 2 not yang di sini ya. Antara /t dan /n. Y misalnya, ya saya ingin login kembali email saya, email@email.com, kemudian masukkan password saya 1234. Nah, di sini salah ya, karena di sini ada emailo@email.com. Ya, email harusnya benar ya, Nah, selanjutnya kita coba lagi ya, misalnya di sini kita buat dengan kondisi yang benar. Ya, email@email.com 1234. Nah, selama saudara Jaki berhasil login. Nah, ini tadi penggunaan printf ya. Selama saudara Jaki berhasil login. Nanti kalian coba, kalau di sini kalian hapus F-nya, apakah hasilnya masih sama seperti ini atau tidak? Oke, itu saja. Atau kalian coba lagi di sini, misalnya kalian menjawab no ya di sini. Apakah kalian ingin login? No di sini, maka nanti hasilnya masih mencetak statement atau tidak. Oke, itu saja tentang penggunaan if and then if or, dan juga if nested atau if bersarang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.